Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang kewirausahaan untuk pertemuan kita yang ke-6 ya. Ke-6 yaitu pada hari Jumat sekarang tanggal 5 Maret 2021. Jadi sebenarnya mungkin si pen agak sedikit keliru ya. Karena kalian kewirausahaan ini adalah blok, jadi dalam satu minggu ini dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Sabtu besok adalah minggunya kewirausahaan ya. Jadi saya ya itu mempunyai waktu kewirausahaan itu dari jam 07.30 sampai jam 16.00 ya begitu. Jadi karena pertemuan yang lalu Pak Willy juga demikian ya, artinya kita sudah membagi per jam. Jadi per topik itu per hari ya. Nah, jadi diharapkan topik ke-6 ini akan habis pada jam 16.00 ya. Begini, karena ini pembelajaran daring, mari kita satukan persepsi dulu ya. Jangan sampai Anda mengira bahwa dosen mengajar itu pada saat dia dengan kita bertatap muka di Zoom saja, tidak ya. Ini adalah model pembelajaran ya. Ini adalah model pembelajaran, salah satu model pembelajaran bagaimana saya memberikan materi, kemudian Anda menyimak ya. Nanti Anda setelah menyimak baru kita akan masuk di Zoom ya. Untuk membahas apa sih yang tadi Ibu jelaskan itu, apa yang kurang dimengerti ya. Hal ini bertujuan supaya paket Anda tidak terlalu cepat habis, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saya menjelaskan ini, kalau saya merekam, berarti Anda kapanpun bisa memutar ulang ya. Kapanpun Anda tidak mengerti, Anda bisa melihatnya kembali ya, seperti itu. Jadi saya harap Anda bisa menyimak materi ini dan nanti kita akan bertemu di Zoom ya. Ya, jadi topik kita pada hari ini ya, kita akan berbicara tentang ya, kita akan berbicara dengan kompetensi inti dan strategi bersaing. Artinya bagaimana sih kita melakukan persaingan ya dalam bidang usaha yang berkaitan dengan kebidanan. Kemarin Anda sudah membuat proposal, ada yang membuat baby spa, ada yang membuat yoga ya, yoga dan kemudian bagaimana sih dari usaha yang sudah Anda buat ini, bagaimana Anda mengatur strategi agar Anda bisa bersaing ya, karena suatu usaha itu tidak lepas dari persaingan. Persaingan bisnis artinya nanti akan muncul usaha lain lagi ya yang serupa dengan Anda. Bagaimana sih supaya kita punya usaha ini tetap eksis ya. Kemudian bagaimana cara penjualan sebuah produk. Kalau kita sudah mempunyai satu usaha ya baik di bidang jasa dan sebagainya yang kita pasarkan itu, bagaimana sih kita menjualnya ya. Bagaimana kita menjualnya dan kita mendistribusikan. Artinya bagaimana produk yang kita punya ini sampai ke tangan konsumen ya. Kemudian bagaimana kita mengkaji cara promosi ya. Bagaimana kita membuat suatu promosi agar menarik. Jadi promosi itu adalah salah satu teknik pemasaran. Bagaimana kita memasarkan, kita memilih media yang tepat ya dan merancang sebuah slogan. Jadi usaha itu kita harus punya satu slogan, harus punya satu satu lambang ya. Nah, lambang slogan ini harus kita buat menjadi hak kita, menjadi hak paten kita. Kenapa? Karena kalau kemarin kayaknya di kelompok baby care itu ya, baby spa itu mereka membuat satu slogan. Nah, slogannya ini jangan hanya buat slogan gitu, tapi bagaimana Anda bisa mematenkannya ya. Anda membuat haknya jadi milik Anda. Kalau ada orang yang membuat sama seperti Anda, itu tidak boleh ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah bahwa Anda setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Anda bisa bagaimana mengatur strategi usaha, bagaimana Anda membuat menjual suatu produk, ya, kemudian bagaimana sih kita memilih alat promosi yang benar, ya. Nah, sebenarnya kompetensi inti dari kewirausahaan. Jadi menurut teori berkata bahwa
perusahaan itu dia dapat mencapai keberhasilannya jika dia bisa memenuhi salah satunya di antaranya adalah tujuan perusahaan. Ya, kemarin kalian juga sudah merancang apa tujuan Anda, ya, apa tujuan daripada sesuatu yang Anda jual, produk, jasa yang Anda jual, ya. Nah, tujuan perusahaan dan kebijakan fungsi-fungsi manajemen, ya. Bagaimana kita memproduksinya, ya, bagaimana teknik kita memproduksinya, kemudian bagaimana sih nanti posisi kita di pasar, ya, kemudian artinya begini. Tujuan itu ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mau di bawah kemana usaha kita ini, ya? Nah, kemudian dari tujuan yang ada, ya, tujuan dan kebijakan yang ada ini, kita harus mempunyai kekuatan, ya, mempunyai kekuatan. Kekuatan ini harus dapat diperbaharui terus-menerus sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat. Misalnya, kemarin kita buat yoga, ya. Nah, mungkin saat ini masyarakat ibu-ibu hamil mereka hanya baru membutuhkan senam yoga, ya, yang ibunya datang ke rumah. Nah, mungkin 5 tahun ke depan mereka sudah tidak membutuhkan datang ke tempatnya, tapi dengan on call saja, telepon, terapisnya bisa datang ke rumah, ya. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa terus mengembangkan apa kemauan daripada konsumen kita sehingga menjadi pembaharuan dari usaha kita, ya, atau sesuatu yang kita jual, ya. Kemudian kita harus terus menggali, ya, kita harus terus menggali apa yang punya kita ini apa sih yang mempunyai karakteristik dari usaha kita ini, ya, apa yang menjadi karakteristik dari usaha kita ini, kemudian bagaimana kita membuat ini menjadi suatu merek yang lebih bagus, ya, dengan produksi yang lebih bagus, ya, dengan merek yang lebih bagus sehingga brand kita atau usaha kita ini akan tetap berada di posisi yang aman, ya. Walaupun nanti misalnya ada usaha-usaha lain yang muncul, ya, yang mirip dengan punya kita, tapi kita ini tetap pas gitu, ya, tetap bisa maju dan eksis karena kita mempunyai kelebihan-kelebihan yang sesuai dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Nah, strategi bersaing dalam kewirausahaan. Jadi tadi Ibu sudah katakan bahwa pada saat kita mempunyai usaha kita harus sudah siap dengan pesaing, ya. Pesaing ini jangan kita anggap sebagai musuh, ya. Saya harap kalian paham bahwa jangan kita anggap pesaing ini sebagai musuh, tapi kita anggap pesaing ini sebagai motivator kita, menjadi motivasi kita bagaimana kita bisa lebih maju dari dia, ya, dengan apa? Ya tadi, dengan kita bagaimana menggali potensi yang ada di kita, kemudian kita mengembangkannya, ya. Dalam konsep pemasaran, ya, dalam konsep pemasaran sendiri terdapat istilah yaitu 5P, ya. Dalam saat kita memasarkan produk kita itu ada istilah 5P, ya, yaitu penelitian dan pengembangan. Bagaimana kita meneliti? Meneliti ini artinya usaha yang kita sudah punya ini, ya, apa kelebihannya, apa keuntungannya, bagaimana tanggapan masyarakat dengan layanan yang kita beri, itu harus ada. Makanya kalau kita menjual jasa, jangan lupa di depan ruangan kita atau di depan usaha kita itu harus ada namanya kotak saran, ya. Kotak saran ini fungsinya untuk apa? Untuk dia menilai, ya, untuk mereka bisa menilai, konsumen kita bisa menilai apa yang kurang dari kita, ya, dan apa yang kurang dari kita itu jangan sampai akhirnya kita menjadi tidak suka dengan konsumen yang memberikan masukan itu, tapi harus kita berterima kasih, misalnya, oh ternyata terapisnya pada judes-judes misalnya, ya, atau terapisnya kurang ramah, terapisnya kukunya panjang sampai saya takut nanti kena anak saya pada dilakukan baby spa, ya. Nah, ini akan menjadi suatu kebaharuan, artinya kita bisa memperbaiki daripada kesalahan yang ada, ya. Setelah atau mungkin ruangannya kurang dingin sehingga kami gerah pada saat melakukan yoga,
yoga tidak dingin gitu. Nah, dari hasil-hasil ini baru kita bisa mengembangkan. Dari kita buat lagi ruangan yang lebih nyaman, terapisnya harus kita ajar bagaimana teknik komunikasi ya supaya lebih ramah dan sebagainya. Kemudian dalam pemasaran juga kita harus melihat barang dan jasa. Artinya barang apa yang kita jual ya dan jasa seperti apa yang kita jual. Ini harus ada. Barang dan jasa yang kita jual harus sesuai dengan harga yang kita tawarkan ya. Jangan harga terlalu tinggi sedangkan sebenarnya itu jasa dan barang yang kita tawarkan ini tidak seperti itu harganya ya. Misalnya sama-sama ada dua usaha bidan ya. Bidan Vera dan misalnya Bidan Siti membuat dua-duanya yoga. Di Bidan Vera ini yoganya satu kali pertemuan 150.000. Di Bidan Siti 250.000. Nah, kok ada perbedaan, tapi sama-sama yoga. Nah, kita jangan langsung menjudge bahwa Bidan Siti ini mahal dan Bidan Vera murah. Kita lihat lagi, produk apa yang ditawarkan oleh Bidan Vera. Oh, ternyata Bidan Vera selesai yoga, pulang ibunya mandi di rumah sendiri. Ternyata kalau di Bidan Siti, itu habis yoga ada ruang khusus sauna. Jadi ibunya boleh sauna, ya bersih, mandi, semua di situ, baru ibunya pulang. Nah, ini adalah artinya bahwa jasa atau barang yang kita jual harus sesuai dengan harga, ya. Untuk itu yang kemarin kita sudah membahas bagaimana kita perhitungan modal, ya, bagaimana kita menghitung modal tetap, kemudian bagaimana kita membuat biaya operasional, ya, ini harus sesuai semua, harus diperhitungkan matang-matang, ya. Kemudian tempat, ya. Nah, untuk memasarkan sesuatu ini kan kita harus mempunyai tempat. Tidak mungkin kita melakukan di jalan-jalan. Artinya tempat ini kan misalnya, aduh ibu sebenarnya saya ingin yoga, tapi saya tidak punya tempat tidak punya modal untuk menyewa suatu gedung yang bisa dijadikan tempat yoga. Tidak masalah, artinya bahwa Anda bisa menggunakan rumah daripada konsumen Anda, ya. Begitu. Jadi harus ada punya tempat, bagaimana kita melakukan dan juga bagaimana kita melakukan promosi. Promosi ini bagaimana upaya dari kita yang penjual produk ini kepada konsumen sehingga konsumen itu tertarik dan ingin memakai apa yang kita jual, ya. Nah, melakukan cara penjualan produk, ya, bagaimana kita melakukan sesuatu penjualan. Tadi kan kita pemasaran, bahwa pemasaran itu, dalam pemasaran harus ada produk yang jual, harus ada tempatnya, ya, tempat untuk menjual, kemudian harus ada harganya, berapa yang kita mau jual, ya, bagaimana kita mempromosikan barang jualan kita. Nah, kalau yang untuk penjualan, ya, penjualan ini adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan laba. Artinya bahwa bagaimana kita menjual sesuatu sesuai dengan kebutuhan konsumen, artinya konsumen ini dia memerlukan barang itu sehingga dia membeli, ya. Dan pembeliannya ini memberikan keuntungan untuk kita, ya. Kita sudah harus menghitung berapa yang kita keluarkan biayanya, kemudian berapa yang harus kita jual, ya. Kan kemarin ada bagaimana biaya pemeliharaannya dan sebagainya, itu harus sudah dihitung, ya. Sehingga kita mendapatkan laba. Inti daripada penjualan itu bahwa harus punya keuntungan. Jangan sampai kita menjual terlihat laris sekali, ya. Usaha yoganya ini laris sekali. Satu hari itu bisa 10-20 konsumen datang untuk berlatih, ya, datang untuk treatment, tapi ternyata kok tidak maju-maju usahanya. Nah, kembali lagi Anda lihat apakah Anda sudah sesuai dengan antara barang yang dijual dengan laba yang Anda dapatkan, ya. Nah, penjualan ini merupakan sumber hidup dari suatu perusahaan, ya. Artinya bahwa Anda jual, Anda mendapatkan laba. Dari laba itu, ini yang akan menjadi sesuatu produk yang bisa kita hasilkan, ya. Kemudian jenis-jenis penjualan. Jadi jenis-jenis penjualan, ada penjualan langsung dan ada juga penjualan tidak langsung. Jadi kalau penjualan langsung, ya, itu artinya bahwa penjualan antara kita yang menjual, ya, kita yang menjual antara bisa jasa, bisa produk, ya. Jadi kita menjual sesuatu, ya,
dengan langsung bertatap muka, ya, dengan langsung bertatap muka. Mungkin Anda pernah ketemu dengan sales-sales, ya, sales-sales yang jalan-jalan membawa barang itu, ya, itu langsung dia saat itu juga dia, Ibu, dicoba alat kesehatan ini. Alat kesehatan ini bagus, ya, bisa untuk melemaskan tubuh dan sebagainya. Misalnya ini, ya, ini Ibu bukan promosi, tapi misalnya ada produk, ya, ada produk seperti ini, produk herbal misalnya. Nah, dari produk ini Anda langsung, Ibu, boleh Ibu mencoba ini terbuat dari apa, kandungannya seperti apa, ini untuk mengatasi penyakit apa saja, ya, itu langsung Anda bertatap muka saat itu, ya. Dan kalau bisa mungkin dikasih buka satu untuk testingnya, ya, dia mencoba, ya. Nah, setelah dia mencoba, dia tertarik, dia membeli. Tapi kalau penjualan tidak langsung adalah penjualan yang menggunakan media tertentu. Bisa menggunakan radio, bisa menggunakan majalah, televisi, papan iklan, brosur, dan lain-lain. Pemilihan daripada penjualan tidak langsung ini harus benar-benar bisa kita harus benar-benar kita bisa memilih mana yang baik. Kenapa? Karena misalnya sasaran kita adalah pedagang di pasar, ya, pedagang pasar yang mereka pada pagi-pagi itu mereka sedang mendengarkan radio. Nah, Anda gunakan saja promosinya Anda atau jenis menjualnya ini menggunakan media radio promosinya, ya, atau mungkin Anda untuk halayak umum seluruh Indonesia pakai saja televisi, ya, masukkan dalam iklan. Kemudian ternyata punya saya ini hanya beberapa orang pengendara motor. Pakai saja brosur dibagi pada orang-orang yang lewat, ya. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan, ya. Bagaimana faktor ini mempengaruhi kegiatan? Tadi kita sudah sepakat bahwa kegiatan penjualan adalah bagaimana kita memberikan produk jasa yang kita beri kepada klien sesuai kebutuhannya dan kita mendapatkan laba daripada kegiatan itu, ya. Nah, ini adalah bagaimana kondisi dan kemampuan penjual. Bagaimana promosi kita, bagus tidak, ya? Bagaimana kita membuat slogan kita, bagus tidak, tempatnya kita bagaimana, ya? Ini semua terlihat. Ya, mohon maaf tadi signalnya kurang bagus, ya. Ya, tadi kita sudah sampai di ya, kita sudah sampai di faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan, ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan ini bagaimana sih kemampuan daripada kita membuat produk kita menarik, ya, membuat kita apa yang kita jual itu baik, ya. Kemudian kondisi pasar, ya. Kondisi pasar saat ini seperti apa? Bagaimana tingkat kemampuan daripada pasar daripada konsumen itu untuk membeli, ya. Misalnya kalau kondisi seperti saat ini pandemi, banyak terjadi PHK di mana-mana, kemudian banyak yang menjadi nganggur, banyak usaha-usaha yang tidak jalan, ya. Nah, ini akan mempengaruhi kondisi ekonomisnya sehingga menurunkan daya belinya, ya. Kemudian bagaimana modal daripada kita, modal penjualan kita. Kalau modal kita bagus, kuat, otomatis proses penjualan ini akan terus berjalan, ya. Kemudian bagaimana kondisi organisasi perusahaan dan faktor-faktor lain, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana kita mengkaji sarana promosi dan media yang tepat untuk melakukan pemasaran dan penjualan, ya. Nah, untuk sarana promosi, ya, promosi itu tadi sudah saya katakan bahwa bagaimana kita membuat suatu baik dalam kata, ucapan, gambar, ya, yang bisa menarik konsumen, ya. Intinya bahwa ini harus ampuh, ya, harus ampuh dan harus mempunyai testi yang bagus, ya. Banyak kita lihat obat-obat diet, ya, itu dia memberikan testi dari 87 kilo
dalam waktu 1 bulan langsung turun menjadi 60 kilo, ya, habis 20 kilo lebih. Nah, ini adalah strategi dari promosi, ya, ini adalah strategi dari promosi. Bagaimana itu menarik sehingga konsumen kita ini bisa tertarik untuk membeli dan dia tetap menjadi konsumen kita. Jadi menjadi konsumen kita. Jangan sampai yang kita beli dia sudah tertarik untuk membeli, ternyata dia sudah memakai 1 bulan 2 bulan tidak ada hasil, dia kabur, ya. Kaburnya dia ini kalau kabur diam-diam, kalau kaburnya dia dari mulut ke mulut mengatakan bahwa produknya yoga di situ sangat tidak bagus, ya. Baby spa di situ sangat tidak profesional, tidak sesuai dengan promosi yang dikatakan, gitu, ya. Nah, kemudian ada 4 macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan, ya, atau setiap usaha yang kita jalani, ya, yaitu bagaimana kita melihat macam sarana promosi yang dapat dipakai. Artinya kita bisa menggunakan apa, ya? Media apa sih yang bisa kita gunakan? Di antaranya yaitu satu, kita bisa menggunakan periklanan, ya, dengan iklan. Iklan ini dapat dipasang, misalnya kita menggunakan billboard, ya, yang dipasang di lokasi strategis yang besar-besar itu, ya. Itu membutuhkan dana yang sangat besar, ya, kurang lebih 500 juta, ya. Kalau di kota-kota besar itu bisa sampai 500 juta dipakai per tahun, 5 tahun gitu, ya. Tergantung kesepakatan dengan dinas yang mengelola, ya, dinas pengelola. Jangan kita langsung bikin papan sendiri, kita ke sana tempel, ya, sebentar habis ini dipasang langsung orangnya keluar, langsung kita punya itu diturunkan, ya, produk kita diturunkan. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan percetakan brosur. Kita membuat brosur yang menarik, dengan kata menarik, dengan gambar yang bagus, kemudian kita tempelkan atau kita sebarkan di pusat perbelanjaan, mungkin di tempat-tempat ibadah yang banyak orang, di pasar, ya, tempat di mana massa itu berkumpul, di jalan, ya. Nah, ini harus ditaruh di tempat keramaian supaya apa? Supaya orang bisa melihat dan membacanya dengan bagus, ya. Jangan lupa di situ Anda menaruh kontak person, ya. Kenapa harus kontak person? Ya, supaya orang yang tertarik itu dia bisa menghubungi kita untuk bertanya-tanya mungkin, ya. Nah, kemudian bisa kayaknya signalnya kurang bagus. Sabar Ibu, ganti dulu ini. Sabar, ya. Oke. Ya, lanjut, ya. Nah, itu adalah model periklanan. Bisa juga menggunakan media elektronik, misalnya televisi, internet, radio, ya, atau lain-lain. Misalnya kalau televisi berarti itu khalayak ramai. Artinya seluruh Indonesia Anda ingin mereka tahu, ya, dan seluruh dunia tahu apa yang Anda jual. Kalau radio berarti Anda tahu kapan sasaran kita siapa? Oh, sasaran kita adalah orang-orang lansia yang mereka sedang mendengarkan radio, ya. Jadi kita pasang di situ. Atau oh, punya kita ini adalah sasaran kita adalah orang-orang yang aktivitasnya di pagi hari sehingga mereka senang mendengarkan radio, ya. Nah, kemudian promosi penjualan, ya. Ya. Kemudian teknik yang
teknik promosi yang lainnya yang bisa dipakai adalah promosi penjualan menggunakan sales ya. Ya sales ini yang tadi Ibu katakan bahwa dia datang dari rumah ke rumah ya, kemudian bertemu langsung dengan orang, atau dia bisa menggunakan satu pertemuan ya di suatu tempat kantor-kantor, dia minta izin, kemudian dia mengumpulkan beberapa orang dan dia memberikan menawarkan produk kita, bahwa produk kita ini ada produk yang bagus ya, yang baik untuk kesehatan, kemudian untuk kesehatan bayi ya, untuk kesehatan ibu hamil ya, dengan harga yang tidak terlalu susah ya. Jadi intinya bahwa pada sales ini harus diajak, Anda harus menyiapkan dia untuk bagaimana teknik komunikasinya yang baik ya, teknik komunikasi yang baik, dan paling tidak penampilannya juga harus menarik ya, penampilannya harus menarik. Anda lihat sales itu biasanya menggunakan dasi ya, baju berkerah putih ya, jadi begitu. Artinya supaya pada saat kita melihat orangnya saja kita sudah tertarik, apa nih yang dia bawa. Nah penasaran dulu apa yang dia bawa. Oh ternyata dia membawa ini, membawa alat kesehatan ini. Seperti apa alat kesehatannya itu ya. Nah kalau komunikasinya bisa bagus, ada timbal balik komunikasi antara promosi ya, orang yang berpromosi dan sales, makanya akan terjadi sesuatu ikatan yang baik, akhirnya konsumen mau membeli ya. Nah, kalau publisitas ya, ini adalah kegiatan yang bagaimana kita memancing pelanggan melalui kegiatan seperti pameran ya, bakti sosial dan kegiatan lainnya. Pentingnya kalian ikut-ikut mengikuti atau menjadi pendukung dalam suatu acara. Kalian pernah kan membuat suatu acara ya, acara kampus yang kalian membutuhkan donatur atau membutuhkan orang yang membantu usaha Anda ya. Di situ pasti dia punya satu MOU. Dia punya satu MOU. Kalau saya kasih 1 juta, berarti nama saya harus disebutkan pada saat acara itu dimulai ya. Misalnya acara ini terselenggara dengan berkat dukungan dari We Care Baby Spa bidan siapa ya, atau dengan dukungan dari klinik yoga ibu hamil bidan Vera misalnya ya, atau misalnya dia kasih uang 5 juta, berarti dia berhak membuka satu tempat, satu stand di situ ya, dan dia menaruh apa yang bisa dia pamerkan ya, bisa dia pamerkan. Jadi pamerkan ini kan bisa berupa makanan ya, tergantung apa yang kita jual. Kemudian dalam bakti sosial kegiatan lainnya, misalnya akan dilakukan kegiatan pemeriksaan darah gratis, pemeriksaan HB gratis yang dilakukan oleh klinik yoga gitu ya. Nah, ini di sini masyarakat akan mengenal Anda ya, mengenal Anda. Apa itu klinik yoga itu? Nah, kemudian Anda bisa mengatakan bahwa klinik yoga adalah begini-begini dan sebagainya ya. Sehingga dengan kegiatan ini pamor atau citra perusahaan Anda akan semakin naik ya, mereka akan semakin mengenal Anda ya. Ada juga teknik penjualan pribadi. Teknik penjualan pribadi ini yang dilakukan oleh salesman atau sales gear dengan cara dari pintu ke pintu. Sama sih sebenarnya yang dengan yang tadi ya, teknik sales artinya bertatap muka. Kalau ini dia langsung ke rumah. Kalau tadi mungkin dia bisa membuat satu kelompok, membuat satu pertemuan ya. Tapi ini dia langsung dari rumah ke rumah. Dia jalan dari rumah, ketuk satu-satu menawarkan ya. Nah, untuk memilih media yang tepat, pertama Anda tentukan dulu anggaran promosi Anda. Makanya di dalam pembuatan modal ya, pembuatan kegiatan Anda dalam proposal itu Anda harus masukkan juga di situ anggaran promosi. Dalam berapa bulan sekali Anda mau melakukan promosi? Oh, dalam 6 bulan sekali. Berapa biayanya Anda melakukan promosi 6 bulan sekali ya? Kemudian tentukan segmentasi pasar. Kepada siapa Anda mau melakukan promosi ini? Nah, dari situ baru Anda bisa memilih materi atau iklan yang tetap yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah contoh merancang sebuah slogan ya. Ini slogan itu artinya sebuah gambar ya yang memperkenalkan punya kita ya ini. Nah, ini harus dibuat. Kalau seandainya Anda tidak terlalu pintar dengan IT ya, Anda boleh menggunakan orang lain ya, menggunakan teknik IT lain, tapi intinya bahwa ini adalah punya Anda. Ini harus Anda urus hak ciptanya, haki Anda. Kenapa? Supaya
slogan ini adalah milik Anda. Kalau ada perusahaan lain yang menggunakannya, berarti Anda harus Anda berhak untuk menggugat ya, karena tidak sesuai dengan, karena dia tidak mempunyai hak untuk ini, tapi ini punya Anda ya. Oke. Saya rasa nanti untuk merancang sebuah slogan ini Anda boleh mencoba-coba ya, Anda boleh mencoba-coba. Kemudian dari tugas yang kemarin sudah Ibu bagikan ya, tugas yang kemarin Ibu bagikan tentang membuat proposal. Nah, di depan proposal Anda masukkan slogan Anda. Anda sebentar, Anda silakan merancang slogan itu, kemudian Anda masukkan di sebagai depan ya, tepat di depan proposal Anda. Slogan ini juga sebenarnya harus punya makna ya. Kenapa dia harus berwarna pink ya? Karena ibu hamil dia lebih cenderung ke pink. Pink adalah warna wanita misalnya ya. Kemudian gambar yoga dan sebagainya. Oke, baik demikian penjelasan Ibu pada hari ini ya. Tugas Anda ya, tugas Anda membuat resitasi materi yang sudah saya jelaskan ya, ditulis tangan rapi dan dikumpulkan paling lambat jam 10.30, tidak seperti kemarin. Saya minta maaf, yang kemarin tidak memasukkan di Google Scholar, saya tidak memberikan nilai ya. Saya tidak menerima yang memasukkan di email. Kemarin itu maksudnya saya, yang dimasukkan di email itu adalah tugas kelompok yang tidak bisa masuk di Google Classroom. Artinya bahwa yang tidak bisa masuk di Google Classroom yang tugas kelompok, bukan tugas mandiri. Tapi kalau tugas mandiri yang sudah lewat dari jam 10 dan sudah tidak bisa dimasukkan di Google Classroom, saya tidak berikan nilai ya. Jadi yang kemarin yang sudah masuk itu yang saya sudah berikan nilai dan nilainya sudah saya kembalikan ya. Kemudian untuk tugas kelompok menggunakan kelompok yang kemarin ya, Anda silakan melakukan wawancara pada pengelola atau klinik praktek mandiri bidan atau sesuai dengan usaha yang Anda buat. Misalnya, Ibu, kita yoga ini kita tidak punya di Sorong ini, belum punya kelas yoga. Oke, silakan Anda mencari yang serupa ya. Tapi kalau yang serupa susah atau misalnya bidannya harus menggunakan surat dan lain sebagainya, maka Anda silakan mencari di internet dengan sumber yang jelas ya, dengan sumber yang jelas, masukkan di situ sumber yang jelasnya, sumber apa, dari jurnal, dari mana, bagaimana sih usaha yang Anda buat ya, usaha artinya usaha yang Anda buat ini, misalnya yang kemarin yoga, bagaimana usaha yoga ini bagaimana dia mengatur sebuah strategi ya, strategi dalam mengindikan pesaing, dalam menghadapi pesaing ya, bagaimana supaya dia bisa menghadapi pesaing dan dia tetap eksis ya. Oke. Susun dalam makalah ya, susun dalam makalahnya tidak buat makalah baru lagi ya, tapi dari proposal yang kemarin Anda buat. Di situ Anda masukkan bagaimana strategi ya, strategi dalam menghadapi pesaing bisnis ya, pesaing bisnis yang sesuai dengan tugas Anda kemarin itu ya. Nah, Anda masukkan di situ, kemudian Anda buat dalam PowerPoint, yang dibuat dalam PowerPoint khusus yang topik atau isinya tentang persaingan itu saja, ya, dengan masukkan slogan yang sudah Anda buat. Anda buat slogan yang Anda buat, masukkan di PPT, bagaimana teknik Anda untuk menghadapi persaingan bisnis yang usaha yang Anda buat, ya, kemudian taruh di PowerPoint. Nah, dalam PowerPoint itu silakan Anda menjelaskan seperti yang saat ini Ibu Vera jelaskan ya. Anda rekam saja di dalam Zoom ya, rekam saja di dalam Zoom, kemudian di-convert nanti jadi file, kemudian dikirim ke Google Classroom. Yang mengirimkan tidak semua ya, yang mengirimkan adalah khusus perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ada 4 kelompok yang memasukkan. Seperti kemarin kita akan bertemu di jam 14.00 ya, jam 2 untuk kita diskusi tentang hasil tugas kelompok ini. Ibu rasa demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya harap Anda sudah paham ya. Jikalau ada yang belum dipahami silakan ditulis dan kita akan diskusi di jam 2 siang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi.